Perkembangan musik sekarang ya yang pasti semakin berkembang sih, semakin bermacam-macam gitu genrenya. Yang mungkin zamannya dulu saya sama Bisi baru mulai, banyak musik-musik yang dianggap tidak laku atau tidak mainstream, tapi justru sekarang sama semua gitu ya, semua jenis musik sekarang levelnya sama, ada pasarnya, ada segmennya, ada yang suka. Itu terkait karena ini juga sih, karena apa namanya, teknologi ya gitu, cara orang mendengarkan musik karena udah berbeda sama dulu gitu. Sekarang apapun bisa kita cari di digital, di platform, itu mudah sih sebenarnya. Wah, kalau sekarang ditanya kompetitif apa, sebagaimana sekompetitif apa gitu ya, sangat kompetitif sekarang. Bahkan kalau saya bilang dulu mungkin ya tadi ya, kalau zamannya saya baru mulai sama Wisim, saingan kami adalah band lain gitu, musisi lain, band lain. Kalau sekarang kayaknya saingannya nggak cuma musisi, nggak cuma penyanyi, tapi juga konten kreator. Konten kreator aja kan semuanya, nggak semuanya apa ya, mungkin semua orang bisa jadi konten kreator gitu. Jadi artinya sekarang saingannya semakin banyak, bisa siapa aja jadi saingan. Saya sih lihatnya ini mempermudah ya, digitalisasi segala macamnya jadi lebih gampang kalau menurut saya. Contohnya misalnya kayak proses kreatif aja gitu ya, proses kreatif dalam membuat lagu udah nggak perlu lagi harus ketemu dalam suatu tempat untuk bikin lagu atau untuk rekaman gitu, kita bisa apa namanya, yang bisa online lah, bisa kirim-kiriman file by email dan segala macam. Juga ada drive juga, cloud juga yang bisa kita pakai gitu. Rekaman pun juga lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat. Nggak harus selalu masuk ke studio gitu, bisa dikerjain di rumah, bisa ataupun bisa ke studio, nggak harus studio besar gitu. Dan itu yang terakhir ya itu apa namanya, mendistribusikan karya itu ke pendengar lebih mudah juga kan. Artinya sekarang ya dari orang dengan digital platform gitu ya, platform musik yang ada di handphone, orang tidak perlu susah lagi untuk mau pengen dengerin lagu apa yang pengen mereka dengerin, ya di handphone tinggal cari gitu. Mempromosikan juga lebih mudah, nggak harus datangin satu-satu media atau TV atau apa gitu, tinggal upload posting di sosial media juga semua orang udah tahu gitu. Perubahan adalah keniscayaan, jadi memang harus beradaptasi. Nah, menurut saya ngomong soal adaptasi, semua musisi kalau mau bertahan, eksistensi tetap terjaga, yang beradaptasi dengan kondisi gitu ya. Salah satu kalau di saya sih ya itu tadi ya, nggak tertutup sama perubahan teknologi gitu. Terus menyadari kalau sekarang sosial media adalah platform promosi terbesar gitu ya, terbaik untuk menyampaikan apa namanya, mempromosikan karya-karya kita gitu. Itu sih, jadi misalnya kalau saya termasuk orang yang nggak anti untuk beradaptasi, misalkan kayak sekarang sosmed, bikin konten ya saya jalanin gitu, karena emang itu salah satu cara untuk supaya karya kita lebih kenal, supaya orang juga tahu kayak saya masih eksis gitu. Dalam waktu dekat ini plan untuk rilis single solo di tahun ini ada, bahkan sebenarnya rencananya akan ada EP sih ya, di solo, tapi kalau kapannya saya belum bisa bilang karena memang masih dalam tahap direncanakan sama saya, sama tim manajemen, sama tim label juga. Jadi kitanya udah siap, saya dan tim manajemen udah siap, cuma tinggal nunggu update dari label sih. Penciptaan lagu kalau yang project solo sebenarnya kebanyakan pengalaman pribadi sih ya, kalau yang lagu ciptaan sendiri gitu. Beberapa tahun terakhir sih mencoba itu membedakan antara lagu-lagu di Best Jam sama lagu-lagu project solo. Kalau lagu-lagu di Best Jam mungkin akan lebih banyak gitu ya, banyak inspirasi banyak gitu. Tapi kalau yang project solo ya inspirasi dari apa yang saya alamin, keluarga, pasangan, anak-anak, atau mungkin perasaan apa yang saya alamin gitu, yang saya rasain. Sebenarnya tahun 2023 sih saya rilis mini album itu ya, jadi ya udah setahun lebih. Terus responnya kalau mungkin secara buat saya yang penting sih secara ini ya, secara apa ya, kayak apresiasinya lebih bagus kok.
banyak orang yang ngerasa relate sama lagu-lagu yang saya masukin di situ, saya bikin di album November. Walaupun sebenarnya padahal lagu-lagu itu kan personal gitu, temanya personal gitu, tapi ternyata banyak juga yang relate. Itu senang sih kayak gitunya, nggak ngomongin laku atau enggak gitu ya, tapi paling enggak orang tahu kalau saya masih berkarya, saya masih ada, masih eksis gitu, saya masih aktif nyanyi. Itu juga satu pencapaian buat saya sih. Sebenarnya saya untuk target sih udah nggak terlalu muluk-muluk ya, udah yang penting eksistensi tetap terjaga, syukur-syukur kalau apa yang saya bikin, apa yang saya buat, karya-karya saya diterima dengan baik gitu. Tapi paling enggak saya bisa tetap nyanyi terus, saya bisa tetap menghibur, dapat panggungan yang banyak gitu, nggak berhenti. Itu sih sebenarnya menunjukkan ke masyarakat itu kalau saya masih tetap berkarya untuk eksis.